Baik, selamat jumpa kembali dengan saya ya. Jadi pada video kali ini ya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuktikan person itu fit atau tidak fit ya, fit atau tidak fit ya. Jadi di dalam RAS model itu ada suatu analisis yang disebut analisis person fit ya. Nah, di dalam analisis person fit ini itu kita akan bisa menganalisis apakah suatu person itu fit atau misfit ya. Nah, suatu person itu dikatakan misfit apabila dia mengalami miskonsepsi ketika menjawab suatu butir soal ya. Nah, miskonsepsi ini itu akhirnya menimbulkan jawaban yang ia berikan itu terlihat berbeda dibandingkan jawaban responden-responden yang lainnya. Nah, contoh misalnya ada suatu butir soal yang sebenarnya butir soal ini adalah butir soal yang mudah. Nah, ternyata sebagian besar dari responden itu menjawab benar soal ini, karena soal ini kan adalah soal yang mudah. Tetapi ternyata ada siswa atau person itu yang menjawab salah soal ini. Nah, ketika sebagian besar menjawab benar dan ada satu siswa menjawab salah, maka siswa itu bisa dikatakan mengalami miskonsepsi ya, mengalami miskonsepsi terhadap soal tersebut. Nah, karena dia mengalami miskonsepsi, maka person ini bisa kita katakan misfit ya, atau tidak fit, atau tidak sesuai dengan model dari RAS sendiri. Oke, kita akan mulai menganalisisnya. Jadi kita akan menggunakan software Winstep ya untuk membantu kita menganalisisnya. Kita buka data kita ya. Nah, di sini saya sudah punya data seperti ini ya. Jadi data ini sudah saya edit ya, sudah saya edit seperti ini. Jadi data ini adalah data skala Likert ya. Jadi instrumen kinerja ya, instrumen yang disebut instrumen kinerja ya, untuk mengukur kinerja seseorang. Lalu menggunakan skala Likert ya, dengan 5 jawaban. Sangat setuju, setuju, lalu netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi memiliki 5 jawaban skala Likert seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk tingkat kesulitan dari butirnya itu mulai dari item yang sulit disetujui. Jadi item yang sulit dalam skala Likert itu adalah item yang sulit untuk disetujui oleh responden. Sedangkan item yang mudah itu dikatakan sebagai item yang mudah untuk disetujui oleh responden. Oke, jadi itu tingkat kesulitannya. Oke, jadi ini sudah saya datanya sudah saya input dan sudah saya edit. Nah, kita tinggal tinggal menganalisisnya. Oke, muncul seperti ini. Ini berarti ini berhasil. Lalu pertama-tama kita ke variable maps dulu ya, untuk melihat butir-butir mana yang tingkat kesulitannya tinggi dan butir-butir mana yang tingkat kesulitannya mudah ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini di bagian item map ya, sebelah kanan. Ini item itu dengan kode N4, N11 dan seterusnya ini ya. Di sini kita melihat item N4 itu sebagai item yang tingkat kesulitannya paling tinggi ya. Nah, sedangkan item N2 dan N9 itu adalah item yang tingkat kesulitannya paling rendah, atau atau item yang paling mudah ya, paling mudah disetujui oleh responden. Lalu kita lihat sini ada N1, N13, lalu ada N3, N5 ya, sebagai bagian dari
item-item yang bisa dikatakan item yang mudah untuk disetujui oleh responden. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tabel 6, person fit order ya. Untuk melihat person mana yang fit dan person mana yang misfit. Nah, di tabel misfit order ini itu sudah dibuat urutan ya, dari yang item yang dicurigai sebagai misfit sampai ke item yang fit ya. Oleh karena itu di bagian atas ya, person bagian atas itu bisa dikatakan person yang dicurigai sebagai person yang misfit. Nah, di sini kita lihat person 02 ya. Nah, person 02 itu MNSQ-nya itu 2,66. Nah, batas yang batas yang sebagai norma ya, sebagai norma dari MNSQ-nya itu adalah 0,5 sampai 1,5. Sehingga bisa dikatakan 2,066 ini di luar dari batas itu ya. Sehingga bisa dikatakan sebagai tidak bisa diterima ya, dikatakan tidak bisa diterima. Lalu kita lihat ZSTD-nya. Nah, ZSTD-nya ini normanya itu adalah minus 2,0 sampai 2,0. Sedangkan di sini adalah 3,10. Sehingga bisa dikatakan tidak bisa diterima ya. Nah, karena sudah ada dua kriteria yang tidak bisa diterima ya, dari 3 yang seharusnya dari tiga kriteria, maka bisa kita katakan bahwa person 02 ini sebagai person yang misfit. Nah, sekarang kita akan membuktikan mengapa person 02 ini dikatakan sebagai person yang misfit. Nah, kita masuk pada skalogram ya. Ini tabel 22 ya, skalogram. Kita perbesar, kita lihat person nomor 02. Nah, ini ya 02. Kita lihat jawaban dia ya. Ini kita lihat. Nah, di sini terlihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, terlihat bahwa item nomor 3 ya, item nomor 3 itu dia memiliki skor 2 ya, dia memiliki skor 2. Sedangkan sebagian besar siswa itu skornya di antara 5 dan 4 ya, 4 dan 5, 4, 5, 3. Nah, artinya sebenarnya item nomor 3 ini bisa dikatakan item yang mudah ya, sehingga harusnya itu jawabannya itu di antara sangat setuju dan setuju. Jadi di antara 5 atau 4 ya, skor 4 atau 5. Tapi ternyata dia menjawabnya 2 ya, dengan dia dikasih skor 2. Artinya di item ini itu dia menjawab dengan tidak setuju ya, dia menjawab dengan tidak setuju. Nah, artinya jawaban dia itu berbeda jauh sekali dengan teman-temannya yang lain. Demikian juga dengan item nomor 6. Nah, item nomor 6 itu dia skornya 1, sedangkan teman-teman yang lain itu skornya 4 sampai 5 gitu ya. Nah, artinya dia berbeda sendiri ya, jawaban dia berbeda sendiri. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan dia mengalami miskonsepsi di item nomor 3 dan item nomor 6. Ya, dia mengalami miskonsepsi. Nah, oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa siswa nomor 2 ini mengalami misfit atau mengalami miskonsepsi terhadap item ya, terhadap item nomor 3 dan item nomor 6. Nah, begitulah cara kita untuk membuktikan person tersebut fit atau misfit ya. Oke. Sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga video dari saya ini bermanfaat. Kita bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.